Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemerhati roja, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau. Para pemerhati roja, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita kembali bertemu, melanjutkan pembahasan buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Pagi ini kita akan melanjutkan bab pentingnya menjaga perasaan anak. Kadangkala amarah kita itu melukai perasaan anak, karena ketika marah ada kata-kata yang tidak pantas terlontar, ada sikap yang tidak baik ya dilakukan. Ya, kadang-kadang juga kita silap saat marah, kita memukul atau melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Dan ini tentunya akan melukai perasaan anak. Dan hati yang terluka itu susah sebenarnya untuk disembuhkan. Maka sangat penting dan perlu kita menjaga perasaan anak. Karena yang kita hadapi adalah seorang insan yang memiliki hati, punya perasaan, ya, bukan benda mati. Ya, dia juga sama seperti kita yang memiliki perasaan. Maka jangan suka marah. Jagalah perasaan anak sedemikian rupa. Itu akan berpengaruh, ya, sangat berpengaruh terhadap jiwa dan kepribadiannya. Apabila perasaan anak dijaga, dibina secara baik, maka kelak ia akan menjadi anak yang lurus di masa depannya, maupun dalam kehidupannya secara utuh. Namun jika tidak, maka akibatnya adalah sebaliknya, akan terjadi sebaliknya. Anak tumbuh menjadi pribadi yang lemah, tidak percaya diri, atau dia akan menjadi pribadi yang keras tanpa empati. Ya. Nah, maka dari itu, ya, orang tua, ibu dan bapak hendaknya betul-betul menjaga hal ini. Ya. Oleh karena itu, pembinaan perasaan ini memiliki urgensi yang begitu besar, ya, dalam mengasah dan membentuk kepribadian anak itu. Jika perasaan anak itu baik, ya, orang bilang moodnya baik, maka ia akan dapat melalui setiap tahapan perkembangan usia dengan tenang dan bahagia, ya, dengan damai, dengan selamat dan sentosa. Tapi jika tidak, maka akan ada keguncangan-keguncangan dalam hidupnya. Dan ini akan menyebabkan efek traumatis terhadap anak. Kita tahu anak-anak yang punya kebiasaan yang menyimpang di masa dewasanya, itu karena ada kejadian-kejadian traumatis yang dia lewati di masa kanak-kanak. Ya. Dan ini akan membayanginya, ya, sampai dia dewasa.
Maka dari itu orang tua perlu ataupun harus memainkan peran terbesar dalam membina perasaan ini, ya. Karena orang tua adalah tempat bertumpu, tempat bersandar. Kalau anak tidak lagi mendapati orang tuanya sebagai tempat bertumpu dan bersandar, maka dia akan kehilangan pegangan, dia akan kehilangan arah. Dia akan cari orang-orang di luar sana yang bisa menjadi tempat sandaran dan tempat tumpuannya, dan ini berbahaya. Di luar sana kita nggak tahu ya seberapa lurus, tulus mereka bermuamalah, berinteraksi dengan anak kita nggak tahu. Ya, tidak ada orang yang lebih menyayangi seseorang selain orang tuanya. Ini adalah fitrah yang ada pada hewan sekalipun, ya apalagi manusia. Ya, maka membuat mereka jauh dari kita karena hati mereka atau perasaan mereka yang terluka, ini akan berbahaya sekali. Apalagi hari ini ya, sekarang ini di luar sana kita nggak tahu. Ya, bahaya besar yang mengancam dirinya. Nah, dan juga ya orang tua merupakan sumber mendasar bagi pembinaan perasaan anak. Orang tua adalah pilar yang menjadi acuan bagi si anak untuk ya menikmati hangatnya perasaan dan juga kehangatan kasih sayang. Ya, nah tidak ada yang ya seperti yang kita katakan menyayangi seseorang lebih daripada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya tentunya. Ya, nah demikian. Ya, sehingga ya normalnya ayah ibu itu rela berkorban apapun demi anak ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang bagaimana sayangnya ibu kepada anaknya, sehingga dia rela mengorbankan kurma miliknya untuk anak-anaknya. Itulah dia ayah dan bunda. Nah, lebih-lebih lagi di dalam bab ini ya menjaga perasaan dan hati mereka. Ya, dari sini kita perlu tahu tentang bagaimana membina perasaan anak, memberikan hak bagi perasaannya, hingga ia bisa tumbuh menjadi manusia yang lurus di masa depannya. Yang pertama tentunya, ya yang perlu kita jaga ya terhadap anak-anak kita adalah berlaku adil terhadap semua anak. Adil ini relatif ya. Kalau yang dimaksud adil di sini adalah pemberian hadiah, itu adalah sesuatu yang konkret, itu bisa kita takar, kita ukur. Tapi kalau dalam hal cinta dan kasih sayang, kecondongan, nah ini kadang-kadang sangat relatif, ya, sangat abstrak. Kita tidak bisa ukur. Kita kadang-kadang sudah merasa adil ya di dalam hal cinta dan kasih sayang kepada anak-anak, tapi anak-anak menanggapinya lain, berbeda. Ya, kadang-kadang seperti itu, hal-hal yang sifatnya ya kita katakan abstrak. Ya, seperti masalah cinta dan kasih sayang kepada anak-anak, ya. Kalau masalah materi pemberian hadiah itu bisa kita lihat ya secara jelas. Ya, ketika Nabi diminta untuk bersaksi ya terhadap pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, Nabi tidak mau memberikan persaksian karena ternyata pemberian itu tidak adil. Tidak semua anak diberikan hadiah. Nah, adil di dalam bab seperti ini mungkin mudah. Mungkin bisa kita ukur ya. Karena standarnya adalah materi. Ya, misalnya kita beri hadiah kepada seorang anak, maka ya hendaknya anak yang lain juga diberi hadiah, diberi pemberian, walaupun nilainya ataupun bentuknya tidak sama, ya akan tetapi ya suatu yang nampak bahwa anak merasa diberi, ada yang dia terima. Tapi kalau kasih sayang, cinta dan kasih sayang, perhatian, nah ini kadang-kadang ya berbeda antara asumsi anak dengan orang tua. Nah, disinilah yang kadang-kadang kita harus jeli dan detil. Ya, kita ingat kisah saudara-saudara Yusuf.
Mereka melihat dari kacamata mereka ya kecenderungan dan kecintaan yang lebih dari ayahnya kepada Yusuf. Ya, yaitu Nabi Yakub. Ya tentunya Nabi Yakub alaihissalam sudah berlaku adil kepada anak-anaknya. Itu dalam persepsi Nabi Yakub. Tapi anak-anaknya melihat berbeda. Ia melihat ya ayahnya ini lebih condong kepada Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin daripada mereka. Itu dari sudut pandang ya anak-anak yang menyikapi apa yang kita lakukan. Karena ini hal yang sifatnya abstrak ya, nggak nampak, namanya kasih sayang, perhatian. Itu kan suatu yang kadang-kadang tidak terlihat dia oleh mata. Nah, jadi menurut anak-anaknya yang lain, ya ayahnya tidak berlaku adil kepada mereka, hanya memberikan perhatian dan kecintaan yang lebih kepada Yusuf daripada mereka. Sehingga mereka membuat tipu daya besar dan berusaha untuk membunuh dan menghabisi nyawa Yusuf, agar perhatian ayah mereka tertumpah kepada mereka. Kisah ini mengandung banyak pelajaran bahwa orang tua selaku pendidik dituntut untuk berlaku adil terhadap semua anak. Hingga dalam hal-hal yang sifatnya abstrak yang tidak nampak, yaitu cinta dan kasih sayang, perhatian dan kecondongan. Ya. Nah demikian. Ya kadang-kadang orang tua sudah berlaku adil pun dalam hal ini masih tidak dianggap adil oleh anak-anak. Ya, apalagi yang sifatnya materi ya. Yang nampak satu diberi hadiah, satu tidak. Ini akan jelas ya ketimpangannya. Ya, jurang pemisah antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu Nabi berpesan kepada kita semua, khususnya para orang tua, fattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu. Ya. Nah, sikap adil orang tua itu akan mencegah timbulnya hasad, kedengkian dan kebencian. Dan keadilan itu akan mendatangkan kecintaan dan keharmonisan di antara anak-anak itu. Membantu mereka untuk berbakti kepada orang tua, mendoakan orang tua, karena mereka merasa diperlakukan dengan adil. Ya, nah demikian. Maka kita wajib berlaku adil pada semua anak dalam setiap masalah yang lahiriah yang bisa dirasakan oleh anak sampai dalam masalah kasih sayang. Ya, misalnya dalam masalah pemberian, perhatian, bahkan ciuman. Ya, nah demikian. Kalau kita mencium anak kita, maka semuanya, jangan satu aja yang disayang, didekap, dipeluk, ya dicium. Sementara yang lain diperintah, disuruh seperti babu. Nah, ini tentunya akan melahirkan suatu harmonisan di antara anak-anak itu, ketimpangan ya. Nah, satu anak merasa diperlakukan diskriminatif ya oleh orang tuanya sendiri, kan begitu. Nah ini tentunya tidak baik. Oh ya, walaupun mereka tidak satu ibu misalnya, ya atau dari ibu yang berbeda misalnya, ya kita harus tetap berlaku adil kepada anak-anak ini semua, ya karena ini bagi bagi si bapak, mereka semua adalah anak-anaknya. Nah demikian. Disebutkan di dalam hadis Nu'man bin Bashir yang bercerita bahwa ayahku telah memberiku sebuah hadiah, ya tetapi Amrah bin Rawahah, yaitu istrinya, tidak menyetujuinya. Ya, istrinya berkata, aku tidak ridha hingga engkau minta persaksian dari Rasulullah. Maka ayahku pun datang menemui Rasulullah dan berkata, saya akan memberikan hadiah pemberian kepada anak saya, ya dari Amrah binti Rawahah. Namun Amrah menyuruhku untuk meminta persaksian darimu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah seluruh anakmu kamu beri seperti itu? Ia menjawab tidak. Maka Nabi mengatakan, fattaqullah wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu.
Ya, nah kemudian dia pun menarik kembali pemberian tersebut. Ya tidak jadi, karena tidak adil ya kalau hanya satu orang anak diberi sementara yang lain tidak. Di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi berkata, "Fala tushhidni idzan." Jangan kamu minta persaksian dariku kalau begitu. Fa inni la ashhadu ala jawr, karena aku tidak akan memberikan persaksian atas sebuah ketidakadilan ataupun kecurangan, ya. Nah, demikian. Di dalam riwayat lain disebutkan, ya, riwayat Nasa'i, ya, "Alaysa yasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa'a?" Bukankah kamu ingin semua anak-anakmu itu berbakti ya kepadamu, sama-sama berbakti kepadamu? Qala bala. Ya, ia menjawab, tentu saja. Qala fala idzan. Kalau begitu jangan ya memberikan hadiah itu kepada seorang anak. Jangan kamu lakukan itu. Ya, nah dalam riwayat lain dikatakan fala tushidni idzan. Jangan kamu minta persaksian dariku. Artinya Nabi tidak menyetujuinya, artinya Nabi menyuruhnya untuk ya membatalkan pemberian itu. Fa inni la ashhadu ala jawr, karena aku tidak akan bersaksi atas satu yang curang ataupun tidak adil. Inna li banika alaika minal haqqi an ta'dila bainahum. Sesungguhnya di antara hak yang kamu wajib penuhi terhadap anak-anakmu adalah engkau berlaku adil terhadap mereka, ya, di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini dalam hal pemberian hadiah ya. Lalu bagaimana dengan rasa cinta dan kecenderungan hati? Sebagaimana kita sebutkan tadi, inilah perkara yang abstrak ya, tidak terlihat ya secara kasat mata. Ya, bagaimanapun juga dalam bab ini ya, orang tua harus berusaha sekuat tenaga memberikan rasa cinta yang sama. Walaupun dalam sudut pandang anak mungkin berbeda, tapi minimal kita telah berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin untuk memberikan rasa cinta yang sama. Ya, lihatlah jika salah seorang dari mereka memiliki kelebihan, pasti yang lain juga memiliki kelebihan yang berbeda. Setiap anak punya keistimewaan. Maka letakkanlah kelebihan mereka di hadapan mata, niscaya kekurangannya akan tertutupi. Biasanya kita lebih condong kepada seorang anak karena dia punya kelebihan. Misalnya dia berprestasi di sekolah. Sementara yang satu lagi ini sebaliknya, dia buat masalah aja di sekolah. Ya, nah merepotkan orang tuanya dalam pandangan orang tua ya. Ya, dari sudut pandang orang tua hingga dia merasa lebih condong kepada yang membanggakannya, membuat dia bangga berprestasi di sekolah, sementara yang satu lagi buat masalah di sekolah. Maka secara perhatian juga kurang, cinta juga kurang. Maka kita katakan, lihatlah kelebihan dari tiap-tiap anak. Ya, pasti ada sisi-sisi yang baik, positif pada dirinya. Ya. Nah, demikian. Dengan itu kita bisa memberikan cinta dan kasih sayang yang sama rata, adil terhadap anak-anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, adapun setelah adanya usaha maksimal, maka hal itu tidak salah selama tidak berdampak pada perlakuan secara lahiriah. Ya, seperti yang terjadi pada Nabi Yakub terhadap anak-anaknya. Ya, beliau telah berusaha untuk berlaku adil. Tapi dalam pandangan anak-anak, ya namanya manusia nggak ada puasnya ya. Mereka menganggap ayah mereka tidak berlaku adil, condong kepada Yusuf dan saudaranya, ya Bunyamin, ya, yang suatu yang tidak mereka rasakan mungkin, yang tidak mereka terima, mereka merasa seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, selama tidak berdampak pada perlakuan secara lahiriah. Misalnya cinta yang kita ungkapkan dalam bentuk kecupan, ya, itu kan tanda cinta ya, kasih sayang. Maka hal-hal seperti ini harus sama rata. Ya, kalau kita mengecup salah seorang anak, maka yang lain juga hendaknya diberikan kecupan. Ya, kita memeluk seorang anak, maka yang lain juga kita beri dekapan.
Jangan hanya kita memeluk seorang anak yang lainnya tidak dipeluk, kan begitu ya. Nah, ini akan menimbulkan kecemburuan, hasad, dengki, ya, kedengkian dan kebencian dalam hatinya. Kadang-kadang orang tua itu tidak peka, ya, ada sebagian orang tua tidak peka. Ya, dia mengecup, memeluk, mendekap salah seorang anaknya, tidak yang lainnya. Ya, dan dia lihat respon anak-anak itu biasa aja, artinya tidak protes, ya, tidak mengeluh, ya, dan tidak juga marah, tapi hanya diam saja. Tapi jangan terkicuh, jangan tertipu dengan diamnya anak. Ketika dia menyaksikan itu semua, itu ada membekas di dalam benaknya. Dia akan bertanya dalam hatinya, kenapa si fulan saja yang dapat kecupan, dapat dekapan, saya tidak. Mungkin dia diam, dia mungkin takut sama orang tuanya, atau ya dia merasa ya dia tidak pantas mendapatkan itu. Dan ini akan mempengaruhi mentalnya, kejiwaannya, kepribadiannya, ya. Di samping itu, dendam itu akan bersemi di dalam hatinya, ya. Mungkin tinggal tunggu waktunya di mana dia bisa melampiaskan dendamnya itu, ya, melampiaskan hasadnya itu. Nah, dalam hal ini orang tua bersaham, ya, menumbuhkan api hasad di dalam hati anaknya dengan cara seperti itu. Maka sekali lagi, orang tua jangan terkecoh, ya, dengan diamnya anak. Ketika kita memperlakukan salah seorang anak, ya, berbeda dengan anak yang lain, ya, mungkin dia diam saja hari ini. Nah, banyak ya kita lihat ketika dewasa baru diungkit semua. Banyak juga kejadian seperti itu, ya, hal-hal yang dulu orang tua merasa ini bukan masalah, ternyata ketika dewasa jadi masalah. Ya, si anak ketika sudah mulai memiliki kekuatan untuk bicara, kuasa untuk bicara, dia bicara. Ya, apalagi kondisi orang tua sudah lemah, renta, ya, maka anak akan mengungkit-ungkit hal-hal seperti ini. Ya, dan terjadilah ketidakharmonisan di antara mereka. Ya, lebih-lebih lagi kalau udah masalahnya pembagian warisan. Ya, nah, ketidakadilan ini akan dijadikan sebagai salah satu alasan, ya, ya, untuk menyerobot mungkin hak orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini orang tua punya saham kalau dia memperlakukan anak-anak itu tidak adil, ya, ya, di masa kecil mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Maka dari itu, ya, berusahalah untuk berlaku adil, seadil-adilnya kepada anak-anak kita, ya. Beri perhatian yang sama, beri, ya, kita katakan perhatian yang adil dan merata di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu yang pertama, ya. Ya, perkara penting untuk menjaga perasaan anak, yaitu berlaku adil, ya, kepada anak-anak. Yang kedua adalah jagalah perasaan mereka dengan memberikan kecupan sayang, ya, dengan memberikan kecupan sayang. Kecupan atau ciuman memiliki pengaruh yang sangat efektif dalam menggerakkan perasaan dan kejiwaan anak. Ya, demikian juga ia memiliki peran yang besar dalam menenangkan gejolak amarahnya. Ya, nah, jadi kecupan kasih sayang, ya, bukan yang lainnya. Di samping itu akan lahir pula rasa keterikatan yang erat, yang mengokohkan hubungan cinta antara orang tua dengan anaknya. Kecupan merupakan bukti kasih sayang, ya, dari hati sanubari orang tua kepada anak, dan juga merupakan wujud dari sikap tawadhu, rendah hati dari yang tua kepada yang muda. Walaupun hal ini terlihat sederhana, sepele, tapi pengaruhnya sangat besar. Ya, nah demikian. Dan kecupan merupakan cahaya benderang yang akan menerangi hati si anak, akan melonggarkan dadanya, serta menambah hangatnya interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang jelas ini merupakan sunnah Nabi, ya, dalam bergaul kepada anak-anak.
Nabi juga mengecup dan mencium anak-anak. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ada beberapa orang Arab Baduy ya, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Apakah engkau mencium anak-anakmu?" Mereka bertanya seperti itu. Maka Nabi menjawab, "Iya." Maka mereka orang-orang Arab Baduy ini berkata, "Adapun kami, demi Allah, kami tidak pernah mencium anak-anak kami." Mungkin bagi mereka itu hal yang tabu. Tapi Nabi melakukannya. Kecupan kasih sayang yang menunjukkan perhatian, kasih sayang, cinta orang tua kepada anak. Maka Nabi pun berkata, "Awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah." Ya. Aku tidak kuasa, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat banyak untukmu bila Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa kasih sayang dari dalam hatimu. Ya, bila Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa kasih sayang dari dalam hatimu. Abu Hurairah juga menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi. Lalu Aqra' bin Habis mengatakan, "Sungguh aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka." Ya, maka Nabi pun berkata, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ya, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Jadi Nabi SAW melakukannya. Jadi itu bukanlah perkara yang tabu, ya. Menjatuhkan martabat orang tua, enggak. Bahkan itu adalah wujud kasih sayang dan bentuk ketawaduan, ya, dari yang tua kepada yang muda. Ya, nah anak juga merasa tenteram, ya, apabila dia mendapatkan ini dari orang tuanya. Dan ini juga akan meredam amarah, ya, orang tua kepada anak, ya, dan melahirkan kedamaian di hati anak-anak tersebut. Sehingga, ya, sebagaimana kata orang, ya, bila ingin menguasai seseorang, maka kuasai hatinya. Ya, kuasai hatinya. Nah, kecupan dan ciuman kasih sayang ini adalah salah satu cara untuk dapat mengambil hati si anak. Ya, kita dapat mengambil hatinya. Ya, kita dapat merebut hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi mungkin sebagian orang menganggap itu tabu, perkara yang tidak senonoh atau tidak baik, ya. Ya, kita katakan bahwa itu adalah satu anggapan yang keliru. Ya, dalam hal ini kita ambil teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau, ya, melakukannya. Ya, beliau melakukan hal itu. Dan kita lihat bagaimana, ya, efeknya terhadap anak itu sendiri. Ya, akan terjalin kedekatan, ya, hubungan batin antara anak dan orang tua, ya, dengan koneksi ini, ya, melalui kecupan dan ciuman ini. Wallahu a'lam bishawab. Bukan hanya ibu, tapi ayah juga. Bukan hanya terhadap anak perempuan, anak laki-laki juga. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini akan melembutkan perasaan mereka, ya, dan akan meluruskan kepribadian dan kejiwaan mereka. Wallahu a'lam. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Berikutnya kita akan lanjutkan nanti masih dalam bab menjaga perasaan anak, yaitu membelai anak, ya, dengan penuh ketulusan, belayan. Kalau tadi kita bicara tentang kecupan dan ciuman, ya, ada juga dalam bentuk lain, yaitu membelai mereka. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz di pagi hari ini. Dari pembahasan pentingnya menjaga perasaan anak, diambil dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah,
Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, silahkan Anda bisa mengirimkan pesan di nomor layanan WhatsApp. Baik, yang pertama kami ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana sebenarnya pengaturan hibah dari orang tua untuk anak-anak dalam Islam agar satu sama lain merasa diperlakukan adil? Bolehkah hibah berbeda-beda sesuai kebutuhan anak ataukah harus sama rata? Karena saya ada keinginan untuk menghibahkan atau membagi-bagi kepada anggota keluarga saya, artinya ketika saya meninggal sudah tidak ada warisan yang diharapkan. Karena saya khawatir jika ditinggalkan warisan mereka akan tengkar karena harta sepeninggal saya. Mohon penjelasannya dan nasihatnya. Ya, tentunya di dalam bab hibah itu harus adil ya. Tidak ada berlaku kaedah warisan ya. Anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan ya. Nah, itu tidak berlaku di dalam hibah. Dalam bab hibah itu harus adil ya. Harus adil hatta antara anak laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, demikian. Bagaimana adilnya? Ya, tentunya tidak harus sama ya. Artinya bentuk-bentuknya. Tapi harus ada rasa keadilan di situ yang dirasakan oleh anak. Ya. Ya, kadang-kadang yang satu dapat ini, satu dapat ini berbeda, tapi mereka merasakan keadilan di situ. Ya. Nah, maka ini harus kembali kepada urufnya ya. Ada benda-benda yang dulu mungkin bernilai tapi sekarang nggak bernilai, kan begitu. Ada yang dulu tidak bernilai, ya sekarang bernilai, berbeda-beda. Ya, nah, tapi yang perlu diciptakan di sinilah rasa keadilan pada anak. Artinya ya semua diberi satu itu ya jelas ya. Jangan ada satu anak nggak diberi. Ya, yang kedua ada timbangan keadilan di situ. Ya, nilainya, walaupun tidak persis ya. Tapi ada kesetaraan nilai di situ. Ya, nah kemudian yang ketiga, ya kita perlu juga melihat dari perspektif anak. Bagaimana mereka memandang pemberian itu? Adakah mereka merasakan keadilan di situ? Ya biasanya ketika diberi mereka semua bahagia menerima, nggak ada komplain kan begitu ya, nggak ada muka yang masam dan sejenisnya. Kita harus melihat indikasi keadilan itu juga pada anak ya. Nah kalau mereka merasa bahagia, happy dan mereka menerima ya dengan sukacita pemberian itu, ya ini ada rasa keadilan di situ. Itu yang penting ya. Jadi nggak harus, karena susah juga ya untuk sama rata begitu ya. Nah, pemberiannya juga bentuknya sama, satu rumah sama bentuknya semua kan berbeda ya. Ada yang gini gitu, di sini di situ nggak bisa sama, kan gitu. Ya satu dapat rumah di Depok, satu di Bekasi kan gitu. Misalnya ini kan nggak sama itu nilainya juga mungkin ya, beda. Tempatnya juga kan begitu. Cuma ya tentunya kita harus bisa memberikan rasa keadilan yang ya bisa diterima oleh semua pihak. Misalnya satu dapat di Jakarta Pusat, rumah aja. Yang dapat di misalnya jauh di sana kan begitu ya, di luar kota mungkin di Kerawang, dapat rumah plus kendaraannya kan begitu. Jadi ada rasa keadilan, oh saya di Jakarta Pusat dapatnya dari orang tua. Misalnya seperti itu, contohnya ini ya. Nah demikian. Jadi ada rasa keadilan di situ, kesetaraan nilai dari hadiah yang kita berikan. Ya, ya tentunya jangan sampai ada satu tidak diberi, satu diberi. Nah ini tentunya ya jelas tidak adil kan begitu. Diberikan semuanya ya. Nah dan coba lihat indikasi keadilan itu pada mereka. Karena adil tadi ya. Ada kadang-kadang dari sudut pandang orang tua merasa sudah adil. Tapi anak dari sudut pandang anak merasa belum adil kan begitu. Nah ini harus kita lihat juga indikasi keadilan itu pada mereka. Ya supaya ya apa namanya ya tidak ada kita katakan kasak kusuk di belakang hari kan gitu ya. Nah demikian. Nah, orang tua harus mencermati itu ya, menanyakannya bagaimana, kira-kira sudah
tepat nggak pemberian ini, ya, bermusyawarah ya di antara anak-anak itu. Apalagi kalau hibah itu biasanya anak-anak itu bukan anak kecil lagi kan begitu ya. Mereka yang sudah berkeluarga, ada yang sudah dewasa dan lain sebagainya. Tapi coba berusaha semaksimal mungkin ya untuk menciptakan rasa keadilan itu di tengah-tengah mereka. Ya, nah bersungguh-sungguh ya, itu untuk menciptakan rasa keadilan itu di tengah-tengah anak. Ya, nah, itu dalam bab hibah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya ada pertanyaan, Ustaz. Ya, Ustaz, saya memiliki 3 anak. Yang paling besar saya pondokan dan sekarang sudah tingkat SMA. Yang 2 lagi adiknya tidak kami pondokan. Tapi dari anak pertama tersebut ada perasaan dia merasa dijauhkan dari orang tuanya, yaitu katanya seperti dibuang, karena dia pernah bilang seperti itu kepada saya sebagai orang tua. Dan bagaimana cara memberikan pengertian kepadanya agar dia tidak merasa seperti itu? Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Ya, keadilan dari perspektif anak kan gitu ya. Dari sudut pandang anak. Kadang-kadang berbeda ya. Orang tua sudah merasa wah, ini sudah adil, sudah tepat ya, ternyata dari sudut pandang anak kita belum tepat. Ya, ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita koreksi ya. Orang tua perlu juga mengoreksi ya apa yang dilakukan, tindakan yang sudah dilakukan, ya kebijakan yang sudah diambil. Ya kalau perlu diadakan ya kita katakan koreksi ya koreksi itu. Misalnya apa? Wah dipondokkan tapi jarang diperhatikan ya wajar kalau dia merasa dibuang, ada perasaan wah saya ini dibuang, diterlantarkan kan begitu. Ya sementara adiknya tadi ya tidak dipondokkan dan dia merasa ini kan sudut pandang anak, wah ini di anak emas kan sementara saya di anak tirikan kan begitu ya, seolah-olah kita memberikan perhatian kepada si bungsu ini lebih daripada si sulung ya, padahal mungkin tidak kan begitu. Nah inilah yang perlu ya dikoreksi sambil jalan istilahnya ya. Kalau ada hal-hal yang di situ ada unsur-unsur ketidakadilan. Nah, ini harus kita lempengkan, kita luruskan sehingga mereka merasakan keadilan itu, kan begitu ya. Misalnya yang di pondok ya dia lebih diperhatikan. Kenapa? Karena dia jauh, kan begitu ya. Nah, ya dia tidak sering bertemu orang tua ya, maka ya buatlah jadwal untuk mengunjunginya kan begitu ya. Nah demikian, jadi itu akan membuat dia merasa ya spesial juga ya, walaupun dia dipondokkan kan ya, dikeluarkan dari rumah ya, dipondokkan lah istilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi orang tua harus bisa menerima ya kritik ya ataupun ya kritik lah kita katakan dari anaknya ya dalam bab adil ini ya, karena kadang-kadang kita harus melihat adil itu dari sisi yang lain ya. Nah begitulah beratnya menegakkan keadilan itu ya, susahnya menegakkan adil itu di situ tuh ya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan yang kita sudah pandang adil ternyata menurut orang lain itu belum adil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Yang mudah-mudahan untuk kita semua bermanfaat dari jawaban Al-Ustaz. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari penanya yang berada di Samarinda. Ya Ustaz, bagaimana caranya menjelaskan kasih sayang kita kepada kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anaknya yang anak tersebut mengalami gangguan emosional dan dia tidak mempunyai rasa empati terhadap orang lain, bahkan kepada orang tuanya sendiri, Ustaz. Mohon sarannya, jazakallahu khair. Ya, ini ada dua kemungkinan ya. Ini ada satu kelainan yang memang penyakit ya istilahnya. Ada sana penyakit kejiwaan yang memang mungkin dua juga penyebabnya. Satu memang faktor genetika ataupun penyakit bawaan. Ya, yang kedua mungkin karena ya kita katakan kecelakaan fisik ya.
mungkin dia terbentur apa terganggu ya cara berpikirnya ataupun ya kerja otaknya. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, ya ini adalah satu perubahan yang terjadi pada dirinya. Ya, bukan karena penyakit ya, tapi karena ya satu pengaruh eksternal ya yang membuat dia menjadi labil seperti itu ya, tidak bisa menahan emosi dan mungkin itu pengaruh-pengaruh eksternal ya, misalnya tontonan, pergaulan dan lain sebagainya, atau juga itu dari orang tuanya yang kadang-kadang yang suka mengintimidasi anak, anak merasa terintimidasi dengan orang tuanya, ada perasaan tertekan hingga meledak begitu ya, dalam diekspresikan dalam bentuk-bentuk seperti itu. Ya, nah itu bukan kejadian 1-2 hari. Ya, sebulan 2 bulan yang lalu, tidak. Ini mungkin suatu yang sudah terjadi sejak lama ya, hingga mengkristal ya dalam bentuk-bentuk sikap-sikap seperti itu ya. Ya, anak meledak-ledak misalnya ya, tidak mungkin spontan seperti itu kan begitu. Tiba-tiba anak ya, kecuali ada gangguan jin kan begitu ya. Ya, mungkin itu bab yang pertama tadi, penyakit ya. Ya, baik itu secara fisik maupun ya apa namanya secara kejiwaan karena gangguan alam gaib ya, jin ya, bisa juga ya kita katakan bersaham di sini ya. Nah, maka ya tentunya kita tahu kalau itu ada gangguan makhluk halus ataupun ya jin ya, maka ya, terapinya adalah ruqyah kan begitu. Tapi kalau ya sebenarnya bukan gangguan jin ya, tapi memang secara ya mental dia sudah ambruk ya karena ya perlakuan yang tidak baik kan gitu ya, tekanan-tekanan ataupun ya gangguan-gangguan dari luar ya, yang ya kadang-kadang orang tua nggak peduli ya dengan apa yang dialami oleh anak, anak dibully di sekolah ya habis-habisan ya, anak orang tua nggak ambil pusing dengan laporan itu kan begitu ya, biarkanlah kan ya, dibiarkan hingga meledak gitu ya. Itu adalah satu kejadian-kejadian yang secara akumulatif membentuk anak itu menjadi seperti itu. Maka orang tua di sini harus melihat latar belakangnya juga ya. Ya, tidak menjadi kebingungan seperti yang ditanyakan ini, bagaimana ya, ya bagaimana ya, tentunya kita tahu bagaimana menghadapi anak kan begitu. Cuma ketika anak itu sudah menjadi seperti itu ya, nah di sini orang tua harus tahu penyebabnya sehingga minimal hal itu tidak berkembang lebih buruk lagi. Dia putus ya sebab-sebab itu ya. Nah, ya seperti yang sering ditanyakan, anak-anak yang temperamental, emosional, ternyata apa? Otaknya sudah kacau karena gadget, gitu ya. Tontonan yang dia lihat, dia apa juga kadang-kadang game-game yang dia mainkan, kan, itu mempengaruhi ya cara berpikirnya, ya, sikap dan perilakunya, dan ini terbukti, ya. Pada anak yang kecanduan game-game kekerasan, cenderung kasar, keras ya, pemarah, emosional ya, karena orang manusia pasti akan terpengaruh dengan apa yang dihadapinya, itu pasti ya. Nah, Nabi aja menyebutkan penggembala kambing dan onta aja berbeda karena berbeda apa yang dihadapi. Yang dihadapi onta cenderung kasar, yang dihadapi kambing cenderung lunak, kan ya, lembut gitu. Itu pekerjaan hari-hari ya. Nah, ini apalagi ini yang dikatakan sebagai alat hiburan, kan begitu. Nah, ini mengaruhi. Coba lihat latar belakangnya dulu. Seperti yang ditanyakan tadi. Apa tadi pertanyaannya? Ya, mengenai apa? Gangguan emosional. Gangguan emosional ini ya, tentunya gangguan emosional ini tidak terjadi 1-2 hari kemarin kan begitu ya, atau 1-2 bulan kemarin. Mungkin ini ada satu apa namanya ada sebab-sebab akumulatif yang sudah menumpuk gitu ya, ya hingga tinggal tunggu meledaknya ya, seperti api dalam sekam gitu. Nah, jadi orang tua harus evaluasi juga apa yang sudah terjadi sebelumnya begitu. Ya, anak itu diciptakan dengan fitrahnya ya. Fitrah manusia itu lurus sebenarnya. Kalau tidak diijtalatuhumus syayatin, kata Nabi SAW, disesatkan oleh syaitan. Inni khalaqtu ibadi hunafa
fajtalathum syayatin. Sesungguhnya aku ciptakan hambaku itu, ini hadis qudsi ya, hunafa, hanif, lurus fitrahnya, ya, condong kepada tauhid, condong kepada kebaikan, condong kepada ketaatan, itu adalah fitrah manusia. Fajtalathum syayatin, tapi setan-setan yang menyesatkannya. Ya, setan-setan yang membuat dia menyimpang dari fitrahnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya kalau untuk terapinya ya, anak-anak yang mengalami gangguan ini ya nggak ada kata lain kecuali sabar itu menghadapinya, ya. Dan ya sabar dalam memberikan terapi, ya menghadapinya juga kan begitu ya, dan memaklumi kondisi seperti itu, ya. Nah, masalahnya kan kalau orang tua nggak sabar begitu ya, tambah parah itu keadaannya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penanya yang berada di Samarinda. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Fakih yang berada di Pematang Siantar. Ya Ustaz, saya memiliki anak laki-laki yang umurnya 10 tahun, tetapi dia suka marah-marah kepada adik-adiknya, dan jika dia marah maka kami berinisiatif menghidupkan murotal mengaji. Lalu ternyata dia diam dan dia baik kembali kepada adik-adiknya. Demikian terus seterusnya. Tapi jika dia marah dan kami tidak menghidupkan murotal, dia marah-marah terus dan tidak mau berhenti. Nah, bagaimana cara mengatasi anak seperti ini, Ustaz? Dan apakah memang harus diruqyah jika memang kondisinya seperti ini? Ya, mudah-mudahan saya ini perlu diruqyah ya. Diruqyah. Karena ya dia marah sama adiknya di rumah, orang tua bisa tahu cara penanganannya kan begitu ya. Ya langsung hidup murotal. Kalau di luar gimana? Siapa yang menghidupkan murotal? Siapa yang membacakan Quran kepadanya? Artinya ini perlu diperiksakan ya, dengan diruqyah begitu ya. Nah, karena ini mungkin ada gangguan-gangguan pada jiwanya ya, pada hatinya yang perlu disembuhkan dengan ruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya doa-doa lah, terutama zikir pagi dan petang ya kita ajarkan, dan juga ya perlu disentuh hatinya untuk bisa lebih lembut kan gitu. Manusia itu sebenarnya tergantung kepada hatinya. Kalau hatinya bisa dibuat lembut, maka dia akan menjadi orang yang lembut. Nah, mungkin perlakuan kepadanya yang kasar sehingga dia cenderung seperti itu, ya, meledak-ledak dan emosional, kan begitu. Suka marah-marah, ya. Dan juga coba orang tua evaluasi sendirilah. Bagaimana dia memperlakukan anak ini dulu gitu ya. Apakah dia suka marah-marah? Kalau orang tua suka marah-marah, maka ya ketahuilah bahwa marah kita itu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Itu yang jelas itu. Mereka telah menyontohkan marah kepada anak-anak itu. Maka dia pun melakukan sama seperti yang kita lakukan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, maka dari itu kita katakan jangan marah, apalagi di dalam konteks mendidik anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ya kadang-kadang kita marah sama anak kita, wah kalau nggak dimarahi nggak selesai ini. Ya. Itu dalam sudut pandang kita ya. Anak yang menerima amarah itu berbeda pula. Ya. Maka mendidik itu memang berat ya, tugas yang berat itu, perlu sabar itu. Ya, karena kita marah sama anak, karena untuk kita pandang ini untuk maslahat dia ini, kan gitu. Itu sebabnya Nabi tidak pernah marah sama anak. Kenapa? Nabi tidak pernah marah sama anak. Bukankah kita bisa berpikir, sebagaimana banyak orang tua yang berpikir, wah ini nggak selesai masalahnya kalau nggak saya marahi, kan begitu. Ya, banyak orang tua berpikir seperti itu, tapi Nabi tidak berpikir seperti itu. Ya, kenapa? Karena Nabi juga mengetahui psikologi anak. Ya, untuk apa anak dimarahi? Coba kita lihat dari sudut pandang anak dulu ya, bukan dari sudut pandang orang tua yang merasa, orang tua merasa kalau nggak dimarahi anak nggak selesai urusannya, nggak selesai masalahnya, kan begitu. Ternyata dari sudut pandang anak ya itu berbeda begitu ya. Ya, dia melihat orang tua ini mengajari saya marah ini. Oh, kalau marah seperti ini nih, gitu ya. Maka ya ditiru memang.
Makanya saya sering kita katakan bahwa anak itu kalau marah itu biasanya meniru marahnya orang tua. Ya. Ya, kita juga ya dulu orang kita dimarahi orang tua, begitulah kita sekarang marah sama orang lain dan marah sama anak kita. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian. Taib, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.